Jadi sholat kita yang kita dirikan ini sampai habisnya usia umur kita meninggalkan alam dunia dan roh itu melepaskan cangkangnya, mesti sholatnya itu bersyariat yang bertorikat, torikat yang berhakikat, hakikat yang bermakrifat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Nah, ini dia hafal nih, kan hadis pendek nih. Tidak sampai sepanjang spidol nih. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Nah, salatlah kamu, wahai sahabat-sahabatku, kama ra'aitumuni, sebagaimana kamu menyaksikan, melihat aku ini usolli, salat. Jadi Nabi menyuruh sahabatnya, dirikanlah sholat, tegakkan sholat itu, yang 5 waktu itu, yang 17 rakaat itu, sebagaimana kamu menengok aku ini sholat. Jadi nampak sholatnya Nabi itu pakai batang tubuh. Jadi tidak iling loh. Ya, tidak iling. Makanya sholat pakai batang tubuh itu, ini yang dijelaskan oleh ulama fikih. Ya, oleh ulama syariat. Aqwalun wa af'alun. Apa lagi sambung? Hah? Muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslim. Salat itu adalah beberapa ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi, sempurnalah salat batang tubuh itu yang terhimpun di dalam rukun. Rukun apa? Rukun 13 nih. Rukun 13 itu terbagi kepada 3 bagian. Pilih, lagi. Kolbi. Kolbi. Kalau kolbi itu hati. Kalau kauli perkataan. Kalau fi'li perbuatan. Nah, jadi kalau kita gambarkan contohnya rukun 13 kolbi, kauli, dan fi'li itu alias seperti ini. Seperti gelas. Nah, jadi gelas ini yang dikatakan namanya rukun kauli. Nah, kauli itu ibarat gelas. Sedangkan air yang ada di dalam gelas ini disebut namanya rukun kolbi. Nah, sedangkan orang yang memegang gelas itu disebut namanya fi'li. Contoh, Pak Jul. Ketika Pak Jul menghantarkan namanya minum yang sudah penuh di dalam gelas itu, bagaimana air minum yang penuh dalam gelas itu tidak berserakan ketika Pak Jul menghantarkan kepada orang tuanya Pak Jul? Gimana caranya Pak Jul? Pak Jul hantarkan air teh, kopi kepada ibu. Airnya penuh tuh. Bagaimana air itu tak tumpah Pak Jul bawa sampai ke tempat orang tua Pak Jul? Bagaimana bawa airnya tuh? Tuh dengan rasa, hati-hati, konsentrasi. Sampailah air itu dihantarkan kepada orang tua tanpa tabayyak yaitu sedikit pun. Salat, ya, supaya sampai usul kepada Allah, maka hantarkan salat itu dengan rasa, ya, dengan akal, dengan jiwa yang penuh dengan konsentrasi. Ini kan secara syariat nih. Hantarkan sholat kita itu sampai kepada Allah, gunakan akal, digunakan jiwa, gunakan rasa itu. Barulah sholat kita itu usul kepada Allah. Maka supaya sampai kepada Allah itu, di dalam rukun 13 disebutlah namanya sholat itu pakai hati. Ini ya, kolbi itu. Pakai kauli, ucapan, pakai fi'li, perbuatan. Tidak ada sholatnya itu tidak pakai batang tubuh.
Hatinya juga yang doanya. Mana bisa tak mesti pakai tubuh. Nah, kenapa? Karena hati itu ada dalam tubuh. Mesti sholat itu pakai ruh, ada nyawanya. Kalau sholat itu tidak ada tubuhnya, tidak ada hatinya, tidak ada nyawanya, ya tidak bisa sampai kepada Tuhan. Tak lengkap, tak sempurna. Nah, sholat itu hanya baca-bacaan saja, inna sholati wa nusuki, tapi tak nampak perbuatannya. Bisa gitu, Pak Jo? Atau dengan rasa saja, tapi tidak ada perbuatannya. Itu tidak bisa. Jadi ketiganya inilah jalan sholat kita itu bisa usul kepada Allah itu. Maka sempurnakanlah sholat batang tubuh ini secara ilmu syariat, sempurnakanlah rukun kolbi, rukun kauli, dan rukun fi'li itu. Nah, rukun kolbi, ada berapa tuh pita? Rukun kolbi. Ada berapa kolbi? Rukun kolbi itu dua. Nah, dua. Rukun kauli lagi. Kauli Rio. 5 kalau tidak salah. Pasti bandrek tuh. 5. Ada. Yang dua tuh yang mana tuh Pak Jol? Rukun kolbi yang dua tuh yang mana tuh? Bantu David. Ya. Tahu David rukun kolbi? Niat nih, niat. Apa lagi? Untuk Pak, tertib. Tertib. Kemudian rukun kauli lagi 5. Rio, pertama kauli. Kauli itu ucapan. Ngomong, berkata, bersuara, dia berkalam dia. Apa tuh? Itu dia. Nah, takbir, ratul ikhram. Habis takbir apa lagi tuh? Asal ngecek sih lah apa tuh? Setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Fatihah. Yang tiga lagi. Udah tuh, Bu. Fatihah. Ya, habis Fatihah apa lagi? Apa? Sahadat. Nah, sahadat tuh atas sahut tuh. Sahadat. Habis sahadat, udah 3 tuh, tinggal 2 lagi tuh. Habis sahadat apa? Apa? Belum. Sebelum salam. Tuh. Salawat. Nah, salawat. Udah 4, baru terakhir kita. Baru salam. Kemudian rukun fi'li lagi. Fi'li itu perbuatan. Nampak pada batang tubuh tuh. Apa? Tuh, berdiri. Tegak betul. Yang berdiri, tegaknya betul. Atau ada 2 makna tuh. 2 makna, ada yang zahirnya, ada yang batinnya. Ini yang zahirnya, berdiri. Udah berdiri. Tegak betul tuh yang batinnya. Siapa yang sebenar-benarnya yang berdiri itu? Yang qiyamuhu binafsi itu, artinya tegak betul tuh. Kalau bapak ibu yang merasa yang berdiri tegak betul lah, wujudu kazambun. Tuh. Jadi yang berdiri itu ini, yang tegak betul tuh itikad. Yang berdiri tegak betul tuh aku, Tuhan. Aku yang qiyamuhu binafsi itu. Mana bisa kita berdiri kalau tidak ada kudrat? Tidak ada iradat? Ada. Itu. Kemudian berdiri tegak betul, udah. Yang 2 lagi. Rio. Ruku. Nah, 3 nih setelah ruku. Itidal. Setelah itidal. Sujud. Setelah sujud. Duduk. Antara 2 sujud. Tuh. Yang berapa lagi tuh? 6 ya? Duduk antara 2 sujud. Udah 5 ya? Satu lagi. Itu yang tersembunyi. Tersembunyi itu.
Salam jatuhnya di apa tadi nih? Salam di mana tadi pita? Koli Pak salam. Satu lagi. Duduk tahiyat akhir, duduk dua sujud, dah ya? Duduk? Duduk tasawuf akhir. Tasawuf akhir. Duduk tasawuf akhir. Itu dah 6 sudah. Ini yang dikata kalau Nabi, solu kama ra'aitumuni. Makanya kalau udah sempurna rukun 13 pada batang tubuh kita, disitulah batang tubuh kita ini betul-betul dia tenang dan menikmati. Jadi tidak ada sholatnya itu seperti capuang lah. Tidak ada sholatnya hiperaktif lah. Kata-kata banyak renenya menyaruh. Namanya Rofi Az-Zuroki. Bukan David Az-Zuroki, Rofi Az-Zuroki. Ya, itu. Jadi sholatnya itu ya kayak capung. Jadi kata Rasulullah, irji' fasholli fa innaka lam tusolli. Wahai Rafiq, ulangi lagi sholatmu karena kamu belum sholat. Sampai 3 kali. Ya, ada 3 kali sholat, baru kata Rasul, irji' fasholli fa innaka lam tusolli. Sholat kamu wahai Rafiq karena kamu belum sholat. Barulah beliau mengatakan, ya Rasul, inilah sholat yang terbaik yang pernah aku lakukan ya Rasul. Tidak pernah sholat aku yang terbaik ya Rasul kalau bukan engkau yang memerintahkan aku ya Rasul. Tapi kenapa engkau belum mengatakan juga aku ini sholat ya Rasul? Padahal engkau yang menyuruh aku sholat. Udah 3 kali aku ulang sholat aku ya Rasul. Jadi sholat yang bagaimana lagi ya Rasulullah? Ya, alim nih, ajarilah aku ya Rasulullah. Aku tak tahu sholat. Ya kan? Barulah Rasulullah mengajar dia sholat. Wahai Rafiq, apabila kamu sudah berdiri tegak betul, maka takbirlah kamu. Itu. Di dalam takbir itu ada tumak ninanya. Kemudian bacalah iftitah, ya. Kemudian baca surah Al-Fatihah. Lalu kamu rukuk, dalam rukuknya ada tumak ninah. Lalu kamu itidal, dalam itidal ada tumak ninah. Lalu kamu sujud, dalam sujud ada tumak ninah. Lalu kamu duduk, dalam duduknya ada tumak ninah. Lakukan wahai Rafiq, rakaat yang kedua seperti kamu melakukan rakaat yang pertama ini. Ini Nabi mengajarkan sholat secara syariat, sholat batang tubuh ini. Yang kedua baru Nabi mengajarkan ya sholat secara tarikat, sholatnya mesti pakai hati. Makanya Nabi katakan, siapa yang sholatnya tidak pakai hati, maka sholatnya itu tidak sah. La sholata illa bihudurul qalbi. Tidak sah sholat salah seorang di antara kamu kalau hatimu itu tidak hadir kepada Allah. Allahu Akbar, hatilah pemelala, hatilah pelusukkan, ya kan? Itu tidak hadir tuh. Kalau tidak hadir, fawailul lil musallin itu. Nerakawilah bagi orang yang sholat, yang mana hatinya di dalam sholat itu pergi malala pairaun-raun. Itu tuh. Jadi hati itu mesti hadir. Bagaimana hati akan hadir kepada Allah kalau dia belum mengenal Allah? Sebab kalau dia tidak mengenal Allah, ya nggak bisa berjumpa. Dia kalau nggak berjumpa, nggak bisa melihat. Kalau nggak melihat, nggak bisa bertatap wajah. Kalau nggak bertatap wajah, bagaimana sholatnya itu akan ingat. Proses ingat itu ini dia prosesnya. Apa dulu pertama proses ingat dulu? Tatap wajah, musyahadah, liqa, ma'rifat. Matikan diri itu prosesnya dari bawah ke atas. Bagaimana hati ini akan hadir kepada Allah tuh? Kalau dia tidak mengenal akan dirinya itu. Ini. Jadi sholat itu mesti hadir hati kepada Allah. Bahwa Allah itu allazi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fi sajidin. Allah senantiasa memperhatikan ruhani kita. Apakah ruhani kita itu bertatap wajah dengan Allah, hadir kepada Allah atau hadir kepada yang lain. Kemudian sholat dalam hakikat itu bukan hanya sebatas hadir lagi, betul-betul sudah musyahadah, sudah menyaksikan Allah yang berdiri tegak betul, yang berkalam, yang ruku, itidal, sujud itu hanya aku, kata Tuhan. Tidak ada siapa-siapa. Kif ya Muhammad ana rabbaka usolli. Berhentilah engkau yang mengatakan engkau yang berdiri waktu sholat ya Muhammad. Akulah Rabbmu yang berdiri di waktu sholat itu. Tidak ada siapa-siapa, karena diri aku cuma yang ada. Kalaulah diri aku cuma yang ada, maka aku ini, itu adalah dirimu. Dirimu itu, itulah dirinya aku itu.
Aku yang bernama Muhammad itu karena Muhammad itu wujud diriku. Ya. Nah, kalaulah boleh dikatakan secara syariatnya, Muhammad itu zohir aku, dan akulah batin daripada Muhammad itu. Nah, itu maksudnya. Ini kalau udah sempurna, sholat kita secara hakikat, barulah terbongkar rahasia yang berdiri tegak betul itu secara makrifat. Barulah terbuka syir. Rahasia sebenar-benarnya yang menyembah dengan yang disembah, yang memuji dengan yang dipuji itu hakikatnya adalah satu. Itu yang katakan berdiri tegak betul itu. Berdiri nampaknya pada Muhammad, hakikat tegak betul itu nampaklah pada Allah. Allah itulah yang hakikat berdiri tegak betul itu. Nyata pada Muhammad itu sebenarnya. Muhammad itu zahirku dan akulah batinnya. Muhammad itu batang tubuh, yang Allah itu nyatalah pada ru tadi itu. Nah, inilah sholat itu mesti sampai pada makom musyahadahnya. Nah, ini yang dijelaskan dalam surah Al-Hijr itu. Wa'bud rabbaka hatta ya'ti yakal yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'ti yakal yakin. Sembahlah Rabbmu itu sehingga kamu betul-betul menyaksikan Allah itu. Itu dia maksudnya. Jadi sholat itu mesti sampai kepada penyaksian. Kalau sholat tidak melihat Tuhan, maka sholatnya batal. Secara ilmu hakikatnya. Tapi secara ilmu syariatnya tetap sah karena sudah terpenuhi syarat dan ruh. Namun apakah sholat kita itu hanya di syariat saja? Tentu tidak. Sampaikanlah sholat kita itu kepada hakikat yang menghantarkan kita kepada ma'rifat itu. Karena diri kita sejak mula jadinya tidak pernah ada. Tidak pernah wujud. Yang pernah ada, yang pernah wujud, yang wujud nyata senyatanya ya Allah itu. Kalau Allah yang wujud, maka diri kita inilah nyatanya Allah itu yang sebenar-benarnya. Itu yang perlu dirahasiakan. Rahasiakanlah diri Allah itu pada diri masing-masing. Ya, jangan disebut Allah yang sholat. Jangan disebut Allah yang berdiri, Allah yang ruku, Allah yang tidal, Allah yang duduk. Walaupun sebenarnya memang dia, tapi sembunyikanlah supaya tidak muncul namanya fitnah. Itu maksudnya. Itu yang katakan oleh Nabi, man arafallah fahuwallah, man arafallahu kala lisanahu. Siapa yang telah kenal Allah, Allah yang wujud, Allah yang bersifat, maka yang wujud dan bersifat itu, itulah Allah yang sebenarnya. Ketika itu, kala lisanahu, diamlah kamu dengan diam yang betul-betul diam. Ya, diam yang betul-betul diam itu maksudnya paham. Diam di dalam paham, paham di dalam diam, diam di dalam keheningan, hening dalam kesadaran, sadar di dalam kepatuhan itu dah sebenarnya. Jadi kalau udah sadar, patuhnya itu dah. Ya, itulah rahasianya. Sami'na wa ta'na. Mungkin inilah rahasia daripada proses Isra dan Mi'raj itu. Ya, memperbaiki sholat kita. Jadi tidak langsung sholat. Ya, tidak langsung mengerjakan yang 5 waktu. Kenal Allah dulu. Berarti kalau mengenal itu mestinya menyaksikan itu, melihat Tuhan dulu. Kalau tidak lihat Tuhan ya tidak bisa ingat. Ya, itu tuh. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Sekarang kita buka muzakarah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.